Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, lingkaran istana hampir tidak pernah absen dalam kontestasi pemilu, baik pemilihan legislatif maupun kepala daerah, termasuk kali ini keluarga pemimpin negeri dan sejumlah pejabat tinggi negara ikut unjuk gigi dalam Pilkada serentak 2020. Lalu benarkah ada tawaran imbal jabatan dari istana demi memuluskan jalan pencalonan putra presiden? Yang mendoakan agar menjadi pemimpin yang amanah dan ikhlas. Di semester akhir 2019 silam, putra sulung dan menantu Presiden Jokowi resmi menyatakan akan ikut serta dalam kontestasi Pilkada 2020. Gibran Rakabuming maju di Solo dan Bobi Nasution di Medan. Di Solo, awalnya Gibran bersaing dengan pasangan Ahmad Purnomo dan Teguh Prakosa yang telah lebih dulu diusung DPC PDI Perjuangan Solo. Namun Gibran bermanuver dengan mendaftarkan diri melalui Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Jawa Tengah. Gibran yang dulu mengaku tidak tertarik terjun ke dunia politik mencari restu hingga ke kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Hasil akhir perebutan tiket dukungan partai ini pun akhirnya diumumkan. Gibran resmi diusung sebagai calon wali kota Solo oleh PDIP berpasangan dengan Teguh Prakosa pada Pilwalkot Solo 2020. Pengumuman ini disampaikan Ketua DPP PDIP Puan Maharani bersamaan dengan pengumuman 45 pasangan calon lainnya yang akan diusung dan didukung PDIP pada Pilkada serentak mendatang. Gibran pun menyatakan niatnya untuk bertemu dengan Ahmad Purnomo yang langkah pencalonannya terjegal. Nanti rencana minggu depan mau ada Pak Purnomo, Pak. Oh, nanti dari pulang dari sini. Gimana? Kapan, Mas? Minggu depan? Ya, menunggu arahan Pak Ketua. Ya, betul. Ini sore. Menemui dalam rangka apa? Menemui dalam rangka apa, Mas? Menemui dalam rangka apa, Pak? Silaturahmi. Siapapun yang direkomendasi tetap kita dukung dan kita menangkan. Itu hukumnya wajib bagi kader partai. Suasana di DPC seperti apa, Pak? Suasana DPC tidak ada masalah loh. Lalu benarkah Ahmad Purnomo menerima dengan tangan terbuka semua keputusan ini? Di hadapan sejumlah media cetak, Purnomo menyatakan secara terbuka dirinya mendapatkan tawaran jabatan khusus dari istana sebagai imbal balik majunya Gibran dalam Pilkada 2020. Purnomo menyatakan tawaran itu berupa jabatan alternatif, tapi bukan posisi menteri. Namun secara pribadi, dirinya menolak tegas tawaran ini. Ini hari Kamis jam 11:30 di Jakarta, di Istana Negara. Saya dipanggil Pak Presiden. Saya diberitahu oleh Pak Jokowi kalau rekomendasi untuk pemilu Kada Solo diberikan kepada Gibran dan Teguh. Karena saya akan secara bulat diusulkan oleh DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta, tapi oleh DPP sana kayaknya kok nggak dianggap, kayaknya gitu aja. Lalu bagaimana pula dengan dukungan partai lain? Sejauh ini, PAN yang sudah merapat dan menyatakan dukungan pada pencalonan pasangan Gibran dan Teguh. Ini memang kami diperintah oleh DPP pusat PAN untuk mendukung saudara Gibran dan saudara Teguh, ya, untuk di dalam mendukung kegiatan dalam Pilkada 2020. Ya, karena satu sisi kita harus realitas. Solo mana masyarakatnya saat ini memang mendukung PDIP. PDI Perjuangan, partai pengusung Gibran dan sang ayah Jokowi, memiliki kekuatan mayoritas di Solo. Selama 5 kali pemilihan wali kota pasca reformasi, calon yang diusung PDIP selalu berjaya. Peluang lain Gibran juga bisa muncul dari romantisme nostalgia kepemimpinan sang ayah saat menjabat wali kota Solo. Lebih pada sebetulnya apa yang sudah pernah dilakukan oleh Pak Jokowi di kota Solo, itu yang masih membekas. Ya. Sama halnya dengan Gibran di Solo, Bobi Nasution, suami Kahiyang Ayu alias menantu presiden, juga sedang mengatur strateginya dalam laga Pilkada Medan dengan melakukan penjajakan ke sejumlah partai. Di mata pengamat, langkah kedua putra presiden ini dinilai sedang memanfaatkan momentum jabatan sang ayah yang masih menjadi orang nomor 1 negeri ini.
Meski tidak ada hukum yang dilanggar dalam pencalonan keduanya, tetap diharapkan baik Gibran maupun Bobi mampu menjaga iklim demokrasi di masing-masing wilayah. Nah, kalau terlalu kuat, akhirnya nggak ada lawannya, maka fenomena yang ada kan kota kosong. Nah, kota kosong ini lawan berat buat Bang Bobi dan Mas Gibran. Kenapa? Karena protes oligarki kekuasaan itu ini bisa jadi memanfaatkan kota kosong. Kota kosong pernah punya sejarah menang lawan oligarki kekuasaan. Joko Widodo yang tidak lahir dari keluarga politisi menampik ikut sertanya Gibran dan Bobi di ajang pilkada sebagai bentuk melanggengkan budaya politik dinasti. Sebuah kompetisi. Kompetisi itu bisa menang, bisa kalah. Terserah rakyat yang memiliki hak pilih. Siapapun punya hak pilih dan hak dipilih. Ya kalau rakyat nggak memilih gimana? Ini kompetisi, bukan penunjukan, beda. Gibran dan Bobi tidak sendirian, karena putri Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Siti Nur Azizah, juga ikut berpartisipasi dalam Pilkada Tangerang Selatan. Begitu juga dengan Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, keponakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, yang disebut juga mendapatkan rekomendasi untuk maju sebagai Wakil Wali Kota Tangerang Selatan. Dari sisi regulasi, larangan berpolitik dinasti sempat diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada. Namun, pada tahun yang sama, undang-undang itu diuji materi ke Mahkamah Konstitusi dan dibatalkan secara hukum dengan alasan berpotensi menghilangkan hak konstitusional warga negara untuk berpolitik. Nesya Megawati, Devi Fitriani, Jakarta.